Kenapa gue bilang jangan beli Motuba kalau lu belum tahu hal ini? Satu, lu minim banget pengetahuan masalah dunia otomotif. Yang pertama, lu nggak tahu masalah gejala apa yang ada di mobil yang lu beli. Kedua, spare part, pemahaman tentang spare part yang harus lu pahamin, jadi lu nggak bakal salah ganti. Ketiga, bengkel untuk pengerjaan mobil Motuba lu, karena yang namanya Motuba ya kan memang harganya murah tapi pasti ada resikonya, jadi pikir-pikir dulu. Kita bahas sekarang masalah gejala. Kalau lu udah punya ilmu terkait dunia otomotif, pasti lu paham yang namanya gejala-gejala. Contoh mobil overheat ya kan. Kalau lu udah tahu gejalanya, wah, udah mulai naik nih suhu mobil ya, dari dingin ke panas atau lewat dari batas tengah indikator. Nah, itu lu harus tahu dulu kenapa kok ada gejala ini. Nah, itu contoh paling mudah. Terus kaki-kaki misalkan nggak enak, ada suara glek 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 glek. Kalau salah prediksi kan juga sayang duit yang lo keluarin. Nah, kedua, spare part. Yang namanya mobil tua ya tentunya pasti ada tantangan untuk mencari spare part yang lu butuhin. Jadi menurut gua, sebelum lu beli mobil tua, lu browsing dulu, lu cek dulu ketersediaan spare part fast movingnya sama slow movingnya. Jadi kayak contoh kayak kampas rem masih banyak di pasaran yang ori ataupun aftermarket, itu contoh. Nah, spare part itu tricky kalau yang namanya mobil tua. Kalau kalian sudah punya komunitas lebih enak lagi. Nanti biasanya diarahin sama teman-teman komunitas. Ya kan? Jadi masalah spare part itu penting banget di Motuba menurut gua. Terakhir, masalah bengkel. Kenapa gue bilang bengkel itu penting? Jadi biasanya yang namanya mobil tua itu kan ada aja gejalanya ya kan, ada aja masalahnya. Mungkin bisa aja kalian dapetin di bengkel-bengkel umum, tapi lebih baik memang di bengkel spesialis, karena kalau di bengkel spesialis biasanya permasalahan yang ada di mobil tua kalian itu mereka sudah paham. Bukan berarti, ya disclaimer dulu nih, bukan berarti bengkel-bengkel umum nggak bisa menangani mobil tua. Untuk gejala-gejala yang biasa dan umum pada mobil, mereka juga bisa. Kayak contoh ganti radiator, air radiator, ganti termostat, segala macam. Tapi kadang-kadang yang namanya mobil tua tuh ada aja tuh sela-selaannya yang ditemuin sama orang-orang spesialis. Jadi pengerjaannya lebih mudah dan biasanya akurat. Jadi menurut gua bengkel tuh penting. Jadi sebelum kalian beli mobil tua mau tuba, menurut gua lu cek-cek dulu apakah ada bengkel spesialis yang menangani mobil tua kalian. Jadi itu balik lagi ke selera, bisa ke bengkel umum ataupun ke bengkel spesialis. Semuanya menurut gua sama-sama punya kelebihan lah. Kalau di bengkel umum biasanya harganya lebih murah, ya kan? Karena dia dipukul rata dengan mobil tahun muda. Tapi kalau di bengkel spesialis biasanya sedikit lumayan harganya gitu. Jadi itu balik lagi ke selera. Apa sih kendala yang paling sering nongol, yang sering muncul di mobil tua banget?